Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan belajar tentang gelombang. Gelombang merupakan usikan atau gangguan yang merambat. Macam-macam gelombang itu ada di sini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama berdasarkan medium, yaitu namanya gelombang mekanik dan elektromagnetik. Sedangkan berdasarkan arah getarnya itu ada 2, namanya gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Sedangkan berdasarkan amplitudonya itu ada yang namanya gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Oke, yang pertama adalah gelombang longitudinal. Merupakan gelombang yang rambatannya sejajar dengan arah getarnya. Di sini ada yang namanya regangan dan ada yang namanya rapatan. Yang ini regangan, sedangkan yang ini rapatan. Lalu yang selanjutnya adalah gelombang transversal. Ini merupakan gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarnya. Ini seperti ini. Ini gelombangnya. Amplitudo adalah tinggi gelombang, yang ini. Ini A. Jadi yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Lambda adalah panjang gelombang. Satu gelombang itu terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Oke. Itu dinamakan panjang gelombang, satu gelombang. Sedangkan periode atau T di sini adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai satu gelombang. Jadi dari sini sampai sini itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu gelombang atau disebut dengan periode. Jadi mencapai gelombang ini membutuhkan waktu berapa. Selanjutnya adalah frekuensi. Ini banyaknya gelombang tiap detik. Oke. Lalu ada lagi cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang dapat dicari dengan rumus lambda dikali F. Yang ini. Ini ya, lambda kali F. Lambdanya tadi panjang gelombang, F-nya adalah frekuensi. Sedangkan nanti kalau yang diketahuinya periode, rumusnya menjadi seperti ini. V sama dengan lambda dibagi T. Karena F sama dengan 1/T yang ini. Periode sendiri bisa dicari dengan rumus waktu dibagi banyaknya gelombang. N itu banyaknya gelombang ya. Lalu T-nya adalah waktu. Sedangkan frekuensi dibalik. N dibagi T. Sekarang contohnya, misalkan ketahui gambar gelombang seperti ini. Sumbu X-nya adalah waktunya. Sumbu Y-nya ini. Sedangkan di sini ada jaraknya juga. Yang ditanya ada banyak. Yang pertama adalah berapa banyaknya gelombang yang terdapat dalam gambar. Lalu berapa besar amplitudonya. Yang kedua adalah berapa besar periode, frekuensi, lalu panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Cara mencarinya. Tadi satu gelombang itu adalah terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Jadi dari sini sampai sini adalah satu gelombang. Berarti dalam gambar ini terdapat itu tadi 1, ini 2, lalu yang terakhir ini setengah. Jadi kalau ditanya N, maka di sini terdapat 2,5 gelombang.
Lalu ditanya amplitudo. Amplitudo itu tingginya. Berarti di sini adalah 5. Karena satuannya senti ya di sini. Lalu berikutnya adalah periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu gelombang. Tadi satu gelombang dari sini sampai sini. Ini satu gelombang. Waktu yang dibutuhkan, ini waktunya. Berarti nyampe sini adalah 4 sekon. Selanjutnya frekuensi, tinggal 1/T. 1 dibagi 4 hasilnya 0,25 Hz. Selanjutnya ditanyanya lambda, panjang gelombang. Panjang gelombang berarti tadi satu gelombang. Ini panjangnya berapa? Lihat yang jarak. Berarti di sini 10 cm. Yang terakhir kecepatan. Tadi rumusnya lambda kali F. Lambdanya 10, F-nya 0,25, hasilnya adalah 2,5 cm per sekon, karena satuannya tadi senti. Seperti itu. Untuk selanjutnya adalah gelombang berjalan. Di sini persamaan umum simpangannya Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Y-nya itu adalah simpangan, satuannya meter, lalu A-nya tadi amplitudo, lalu di sini ada omeganya ya. Di sini omega. Kecepatan sudut. Omega sendiri rumusnya itu kita tahu adalah 2πf atau omega sama dengan 2pi dibagi T. Dikatakan harmonis sudah ya. Selanjutnya di sini ada T-nya waktu, plus minus. Plus minus ini hanya untuk menentukan arah. Minus artinya bergerak ke kiri, plus bergerak ke kanan. Lalu K-nya adalah bilangan gelombang. Bilangan gelombang rumusnya yang ini. 2pi dibagi lambda. Jadi 2pi dibagi panjang gelombangnya. Lalu ada X, jarak suatu titik dari suatu sumber getar. Misalkan di sini diketahui persamaan gelombang Y sama dengan 0,2 sin 0,4 pi dikali 60 T min X. Satuannya dalam meter dengan T dalam sekon dan X dalam meter. Tentukanlah yang pertama amplitudo, lalu panjang gelombang, frekuensi gelombang, dan kecepatan gelombang. Jadi yang pertama kita tulis diketahui dulu ya. Di sini kebetulan persamaan 0,2 sin 0,4 pi 60 T min X. Yang ditanyanya ada banyak, ada amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan. Di sini Y sama dengan rumusnya, rumus umum simpangan adalah A untuk gelombang berjalan sin omega T plus minus Kx. Oke, di sini diketahuinya 0,2 sin 0,4 pi 60 T min X. Ini harus kita selesaikan dulu. Jadi 0,2 sin ini dikalikan ini. Hasilnya adalah 24 pi T. Lalu ini kali ini. Min 0,4 pi X.
Yang pertama ditanya adalah amplitudonya, berarti amplitudo itu yang ini. Hasilnya adalah 0,2 meter. Lalu yang ditanya lambda. Kalau yang menggunakan rumus lambda adalah bilangan gelombang. Jadi yang K. K-nya berarti di sini adalah 0,4 pi. K sendiri tadi rumusnya adalah 2pi per lambda. Ini 0,4 pi. Pi sama pi boleh coret ya. Ini naik ke atas. Jadi 2 sama dengan 0,4 lambda. Berarti kalau lambda 2 dibagi 0,4, maka hasilnya adalah 5 meter. Selanjutnya adalah mencari frekuensi. Frekuensi itu ada hubungannya dengan omega atau kecepatan sudut. Ini kecepatan sudutnya, berarti dia adalah yang ini. Berarti omeganya sama dengan 24 pi. Omega sendiri kalau mencari frekuensi rumusnya 2pi kali F. Ini 24 pi. Pi sama pi coret. Maka F sama dengan 24 bagi 2, hasilnya 12 Hz. Yang terakhir adalah V-nya. Kecepatannya dengan lambda kali F. Lambdanya tadi hasilnya 5, frekuensinya 12, hasilnya 60 meter per second. Sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan silahkan.